tidak baik yang sebelumnya dilakukan perbuatan itu. Itu poinnya. Ya, kita ingin bertobat dari harta yang haram, maka perbuatan yang mengantarkan pada haram jadi hilang, yang halal jadi muncul. Itu tanda penerimaan tobat di hadapan Allah. Terjadi perubahan kebaikan. Nah, sama kalau tadi di rumah tangga ada korektif, sifat mengoreksi kepada diri, lalu diampuni oleh Allah yang salah-salah itu, terjadilah perbaikan. Kebiasaan yang kurang bagusnya berubah menjadi baik. Itu potensi tertingginya dilakukan pada waktu apa? Banda tahajud, di waktu sahar. Kemudian mansala, ya, apa? Siapa yang meminta, Allah berikan. Ya, man su'ila apa? Siapa yang meminta kepada Allah, dimintakan kemudian diberikan. Kemudian, nah ini poinnya. Perhatikan baik-baik, ini kalimatnya. Wa man da'a ajaba. Siapa yang berdoa, dijawab. Nah, jadi biasakan kalau ingin berdoa, bisa diisi dengan istighfar terlebih dahulu. Makanya sebelum kita doa pasca sholat kan istighfar dulu. Istighfar, Allahumma antas salam, kemudian yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baru kesananya turunan ada doa kan. Ya, bagaimana minta dalam keadaan kotor? Masih banyak dosa, masih minta gitu kan. Kan secara normal, secara logika juga tidak nyambung. Jadi kita bersihkan dulu, baru kemudian kita memohon kepada Allah. Jadi ini kalau dibiasakan waktu tengah malam, menjelang akhir malam ke subuh, itu waktu yang terbaik untuk berdoa. Di antara yang lain, adalah adzan dengan iqamah misalnya, itu waktu. Yang kedua tempat. Ada tempat-tempat tertentu yang secara spesifik mempercepat terkabulnya doa. Misal, ada yang tempatnya itu untuk umum. Di Mekah, area Ka'bah, kan? Multazam, Raudhah. Tapi kan nggak semua kita bisa ke sana. Karena itu apa yang bisa kita lakukan? Masjid. Ya, ini yang teman-teman yang laki-laki ya. Ada kebiasaan di sahabat Nabi itu diajarin sama Nabi, kalau mau beraktivitas ke masjid dulu. Oke? Mereka berangkat dari masjid. Setelah subuh, salat syuruk, udah punya agenda. Jadi agenda itu disiapkan dari malam. Besok mau ngerjakan apa, dirapikan. Nah, subuh berangkat ke masjid, membawa agenda itu yang sudah kita pahami. Nanti dalam sholat, kita minta sama Allah. Dalam sujud, kita belajar di pertemuan lalu, dihadirkan, ya, dalam hati kita, minta dimudahkan, minta dibantu, minta dibimbing. Minta ditolong. Baik, nanti pulang, menariknya, diajarkannya ke masjid dulu sebelum ke rumah. Coba teman-teman bisa praktekkan ya, kalau nanti dari kantor, sebelum nyampe rumah, singgah di masjid dulu. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, pulang. Itu auranya akan beda dibandingkan langsung dari kantor ke rumah. Gak percaya silakan. Di masjid itu auranya ada aura ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Jadi pulang nyampe rumah itu yang didapatkan oleh keluarga, aura kedamaian. Dan itu yang dibutuhkan. Dibandingkan dengan macet di jalan, di kantor banyak persoalan, ketika ke rumah melihat anak yang sudah nunggu seakan jadi beban. Jadi masalah. Ya kan? Pusingnya dibawa ke rumah kan? Beda dengan Anda sholat 2 rakaat, setelah itu berdoa, ya Allah aku sudah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, sekarang aku bertawakal hasilnya dari apa yang telah Engkau janjikan. Pulang ke rumah, ketemu anak, semuanya senang. Dia menunggu, ada yang bikin gambar, ada yang macam-macam. Dan ingat ya, Anda sehebat apapun di kantor, yang dibutuhkan oleh anak dan istri di rumah adalah sosok ayah dan suami. Bukan seorang direktur, bukan seorang manajer, atau seorang ahli apapun.